Marilah kita lihat In terlebih dahulu, progress. apakah keperluan semua orang? Apakah keperluan semua orang? Secara umumnya, kita perlu tempat tinggal, kita perlu air, kita perlu makanan. Itu adalah asas. Dan sebagai manusia yang modern ini, kita memiliki pelbagai lagi keperluan. Apakah keperluan itu? Marilah kita lihat. Yang pertama adalah makanan, seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang kedua adalah tempat tinggal. Yang ketiga adalah obat. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi masalah kesehatan, kita harus mencari obat-obat. Yang keempat adalah cinta ataupun community. Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Mereka harus memiliki pasangan hidup ataupun kawan-kawan supaya mereka dapat berinteraksi antara satu sama yang lain. Yang keempat adalah matahari. Manusia memerlukan matahari juga, saudara-saudara. Manusia tidak dapat hidup tanpa ada matahari. Kenapa matahari itu sangat penting? Oleh karena matahari mengandungi vitamin-vitamin untuk kulit dan untuk memperlancarkan sistem pendarahan tubuh kita. Dan seterusnya adalah air, dan yang paling umum, yang paling diperlukan oleh manusia adalah udara. Jadi ini adalah keperluan-keperluan manusia pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita sudah tua, kita memiliki cucu dan cicit sampai kita akhir hayat kita. Ini adalah keperluan semua orang. Ini kalau kita tidak mempunyai salah satu yang paling penting di sini, sebagai contoh, kita tidak ada air, kita tidak dapat hidup di dunia ini. Apatah lagi kalau makanan, kita tidak dapat memiliki makanan, dan kita tidak dapat hidup dengan aman kalau kita tidak memiliki makanan. Dan bagaimana dengan udara? Sama juga. Kita perlu udara. Udara itu sangat penting supaya kita dapat bernafas. Jadi pertanyaan yang kita harus tanya sekarang ini, jika kita semua memiliki yang keperluan-keperluan asas itu, tetapi kenapa kadang-kadang kita masih merasa kosong dalam hati kita? Kenapa? Kenapa di dalam hati kita masing-masing kita memiliki air, kita memiliki udara, kita memiliki sinaran matahari, kita memiliki makanan, tempat tinggal, kita memiliki kawan, kemudian pasangan hidup kita, dan sebagainya. Sampai semua keperluan yang kita perlukan, semuanya ada. Tetapi kenapa kita masih rasa kosong? Something is missing. Di sini ada sesuatu yang tidak betul di dalam hati kita. Jadi apakah satu hal lebih dari apapun yang dapat membawa Anda melewati kesulitan apapun yang mungkin Anda hadapi dalam hidup? Apa yang Anda akan bawa ataupun lakukan sekiranya Anda menghadapi kesusahan dalam hidup Anda? Jadi apakah satu hal yang dapat membuat jiwa manusia melambung ataupun kosong? Ya, kosong. Tidak mempunyai apa-apa. Something is missing there. Walaupun mereka memiliki semua benda, semua keperluan-keperluan asas, tetapi mereka tetap juga merasa kosong. Apa yang kosong itu dalam hati kita? Kalau kita lihat dari malam yang pertama sehingga malam ini, kita telah menemui harapan. Kita telah menemui kasih Yesus. Kita telah menemui apa yang Yesus rancangkan untuk hidup kita. Marilah kita lihat di dalam cerita Alkitab,
Kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 24. Ini adalah menceritakan tentang Nabi Elia dengan seorang janda di kawasan Sarafat. Tapi kita akan fokuskan di ayat yang 12, 13, 14, dan 15. Kita akan fokuskan kepada 2 ayat itu. Tapi sebelum itu, marilah kita lihat di dalam cerita Nabi Elia ini. Pada waktu itu, Tuhan telah menghukum bangsa Israel. Tidak ada hujan, kemarau sepanjang tahun. Jadi apa yang terjadi adalah Nabi Elia sudah haus, sudah lapar, dia tidak tahu kemana lagi dia mau pergi. Dia ingin pergi ke satu tempat pun sudah tidak larat, sebab dia tidak memiliki makanan dan air untuk minum. Kenapa tidak ada air untuk minum? Oleh karena sungai sudah kering. Makanan pun tidak ada. Jadi itu adalah yang dihadapi oleh Nabi Elia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, pergilah ke Sarafat. Kemudian Nabi Elia pun pergi. Dan di situ Tuhan beritahu, di sana Anda akan berjumpa seorang janda bersama dengan anaknya. Dan tumpanglah di sana. Dan apabila mereka telah masuk, apabila Nabi Elia telah pergi mengikuti perjalanannya, dia bertemu dengan janda ini. Dan dia mengatakan kepada janda ini, dia mengatakan, tolong berikan aku makan. Berikan aku makan, saya lapar. Kemudian masuklah ke ayat yang ke-12 di dalam slide ini. Kalau kita dapat lihat di dalam slide ini, dia mengatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lihat itu saudara-saudara. Betapa susahnya kehidupan mereka pada waktu itu. Mereka tidak memiliki apa-apa. Hanya segenggam tepung saja saudara-saudaraku. Segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti. Dan setelah janda ini melakukan roti itu, dia akan bagikan makanan itu kepada diri dia sendiri dan anaknya. Dan setelah itu mereka tunggu untuk waktu mereka mati kebuluran. Tidak ada lagi makanan di sana. Tidak ada lagi apa-apa yang ada di dalam rumah itu. Semuanya kosong. Tetapi di dalam ayat yang ke-13 dia mengatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudaraku, Nabi Elia mengatakan jangan takut. Kenapa dia katakan jangan takut? Oleh karena dia yakin dan percaya dengan imannya bahwa Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka. Sesusah apapun yang mereka hadapi, Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka. Tidak kira betapa susahnya hidup mereka pada waktu itu. Hari demi hari yang akan datang, akan memiliki kesusahan sendiri. Betul. Dan kesusahan pada hari itu
di mana Nabi Elia bertemu dengan janda dan anaknya. Dia tidak memiliki apa-apa di rumah. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 13, dia mengatakan, janganlah takut, jangan takut. Jangan kita sesekali takut dengan apa yang akan kita hadapi. Jangan takut. Jangan. Dan kita lanjutkan bacaan kita. Di dalam buku 1 Raja-Raja 17 ayat 14 hingga 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dari janda ini, dia telah membuat roti untuk Nabi Elia. Dan Nabi Elia katakan, jangan takut. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Minyak pun tidak akan habis. Tidak akan berkurang. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu ya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Dalam kata lain, saudara-saudaraku, apabila janda ini membuat roti untuk Nabi Elia, dia pergi dan dia melihat di dapur. Semua tempayan dan buli-buli yang ada di dalam dapur itu semuanya terisi penuh. Semuanya terisi penuh. Penuh oleh kenapa? Tuhan menyediakan, Tuhan mengisikan semuanya itu. Jadi kalau kita lihat cerita ini dan kita letakkan di dalam kehidupan kita seharian, apa yang kita perlukan sekarang ini? Kita memiliki makanan, kita memiliki rumah, kita memiliki semuanya yang kita perlu. Tetapi kenapa masih kosong? Kenapa hati kita masih kosong? Oleh karena hati kita tidak ada Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa ramai orang di dunia ini hidup mereka tidak teratur. Apa yang mereka lakukan semuanya sementara dan hancur. Kalau mereka meletakkan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup mereka, maka Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyediakan bagi mereka keperluan seharian mereka. Tuhan menyediakan. Mereka tidak akan rasa takut, mereka tidak akan rasa bimbang, mereka tidak akan rasa gelisah. Apapun yang terjadi, mereka tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, jika janda ini di dalam Alkitab, dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dia dapat melakukannya, maka kita juga dapat percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Marilah kita menemukan kembali harapan yang sudah hilang. Dengan adanya pandemik sekarang ini, ramai orang telah hilang harapan. Ramai orang telah hilang pekerjaan mereka. Ramai orang telah hilang kehidupan mereka sehari-harian. Maka dengan itu, marilah kita mencari kembali harapan yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Yang pertama, yang banyak orang bertanya di luar,
adalah di dunia yang tampaknya di luar kendali. Betul. COVID-19 ini tidak ada seseorang pun dapat kendalikan pandemik ini. Bagaimana kita dapat menemukan harapan kembali? Keadaan di luar sana terlihat seperti tidak terkawal. Semuanya huru-hara. Di mana-mana pun Anda berada, jika Anda melihat keadaan di luar sana seperti itu, huru-hara, pertanyaan yang wajar semua orang bertanya adalah, bagaimana kita dapat kembali menemukan kembali harapan ini? Where is hope that I need when outside is chaos? Is out of control. Bagaimana kita akan menemukan kembali harapan itu? Yang kedua adalah di dunia yang tampak begitu tidak pasti, bagaimana kita dapat berharap lagi? Bagaimana kita dapat berharap kalau dunia yang kita tinggal sekarang ini semuanya tidak pasti? Beberapa hari yang lalu kita melihat case COVID-19 di Malaysia turun, dan semua orang mengharapkan bahwa case selepas itu semuanya turun. Tetapi hari ini naik kembali lagi. Apakah kita pasti bahwa itu akan turun lagi? Kita tidak pasti. Jadi bagaimana kita dapat mencari harapan? Bagaimana kita dapat berharap lagi di dunia yang tidak pasti ini? Bagaimana? Seterusnya, dunia yang hancur oleh tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, angin topan, penyakit sampar dan pandemik. Adakah sesuatu yang pasti dapat jadikan dasar harapan? Dari semua bencana-bencana yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat di berita, ada gempa bumi, ada bencana-bencana alam, ada banjir, ada pandemik sedang terjadi. Apakah kita akan menemui harapan dari semua perkara yang terjadi ini? Jadi, dapatkah kita mencari harapan pada tahun ini? Untuk tahun ini saja, apakah kita dapat cari harapan? Bagaimana dengan tahun-tahun yang berikutnya? Apakah kita akan memiliki harapan untuk tahun berikutnya? Apakah kita pasti apa yang terjadi tahun depan ataupun tahun berikutnya, mungkin 5 tahun dari sekarang? Apakah kita pasti? Kita tidak pasti, saudaraku. Tetapi apakah kita akan memiliki harapan sekiranya semua ini terjadi, bencana alam, gempa bumi, perang di sini dan di sana, pandemik sekarang ini, apakah kita akan menemui harapan? Saudara-saudaraku, Tuhan yang peduli pada kita, memahami rasa sakit kita, dan menyembuhkan rasa sakit kita, dan yang suatu hari akan mengalahkan sama kekuatan neraka dan menghantar dunia baru. Kita dibiarkan tanpa harapan untuk menghadapi tantangan hidup sendiri. Tuhan peduli kepada kita. Tidak peduli apakah kita memiliki masalah ataupun apa. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu memberi harapan kepada kita. Siapa yang dapat kalahkan kita? Tidak ada. Oleh karena apa? Tuhan Yesus ada di sana. Perasaan akan kehadiran Tuhan, cinta tanpa syarat, dan prihatin terus-menerus, inilah yang memenuhi hati kita dengan harapan. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita rasa kosong dalam hati kita, walaupun kita memiliki semua keperluan kita di dunia ini. Kita rasa kosong oleh karena
kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang tanpa syarat. Dan Tuhan telah memberikan perhatian yang terus-menerus kepada kita. Tidak kira kita datang dari latar belakang yang mana, datang dari mana, Tuhan tidak mengirakan semua itu. Tuhan tidak mengira semua itu. Yang Tuhan peduli adalah kita. Kenapa? Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan. We are the children of God. Dan kalau kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan harapan. Alkitab adalah kitab harapan kita. Sekarang ini keperluan-keperluan asas kita telah menemui. Dan kita ingin meletakkan kehadiran Tuhan dalam hati kita masing-masing. Tetapi bagaimana kita dapat meletakkan kehadiran Tuhan dalam hati kita? Hanya melalui Alkitab. Alkitab adalah buku yang penuh dengan harapan. Tuhan telah memberikan banyak janji tentang Dia akan datang, Dia akan berada bersama dengan kita walaupun kita tidak dapat melihat. Tetapi Tuhan tetap memberikan kita semangat baru setiap hari. Oleh karena Alkitab yang kita miliki itu adalah firman Tuhan. Dan itu adalah harapan kita sekarang ini. Marilah kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu apa yang dia alami di dunia ini. Kita tahu bagaimana betapa susahnya hidupnya di dunia ini. Rasul Paulus dipukul, dilempari batu, kapalnya karam, dia dimasukkan di penjara, namun dia dipenuhi dengan harapan. Oleh karena apa? Kita lihat di dalam buku Roma 15 ayat yang ke-13 mengatakan, sekarang semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tahu siapa Rasul Paulus ini. Dia dipukul. Banyak kali orang pukul dia. Tetapi dia tetap juga berkata, Tuhan adalah pengharapanku. Dia dilempari batu. Tetapi dia tetap juga katakan, Tuhan adalah sumber pengharapanku. Walaupun kapalnya karam, dia tetap juga mengatakan, Tuhan adalah sumber pengharapanku. Dan pada waktu dia dipenjarakan, dia tetap juga mengatakan, Tuhan adalah sumber pengharapanku. Jadi, kalau Rasul Paulus dia dapat menemui pengharapan dalam Yesus, kita juga dapat menemukan harapan di dalam Yesus Kristus. Kita dapat juga. Yesus adalah pengharapan kita. Dia adalah satu-satunya yang kita perlu dalam dunia ini. Yesus telah menyediakan sumber keperluan kita. Seperti makanan. Yesus telah menyediakan makanan untuk kita pada waktu pandemik ini. Setiap hari kita berdoa, Tuhan tolong berikan aku makan. Tuhan menjawab. Pakaian yang kita miliki. Ramai orang bertanya, di mana saya akan dapat pakaian saya? Tuhan telah menyediakan pakaian untuk kita. Rumah yang kita tinggal. Tuhan telah menyediakan rumah untuk kita tinggal dan tidur nyenyak. Jadi semua yang kita peroleh, semua yang kita miliki sekarang ini
Semuanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, keperluan yang paling utama yang kita perlukan di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu Yesus pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Kita perlu Yesus. Saat kita menaruh harapan pada Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun yang pernah kita hadapi, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian dalam percaya. Jadi saudara-saudara, jika kita melihat di dunia yang kita tinggal sekarang ini, apakah kita akan memiliki harapan? Dengan perkara-perkara yang terjadi, pandemik terjadi, bencana alam terjadi, semuanya terjadi dan apa-apapun semuanya terjadi. Apakah kita akan memiliki harapan dalam Yesus? Kita akan memiliki harapan dalam Yesus. Jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan masalah kita. Mungkin ada dari antara kita menghadapi depresi. Mungkin dari kita menghadapi masalah-masalah pribadi. Ingat, Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan lebih besar daripada dunia yang kita tinggal sekarang ini. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia dapat selesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dunia. Kalau kita meletakkan Tuhan di dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Semoga tidak mengecewakan. Betul. Kalau kita meletakkan Tuhan di dalam hati kita, tidak akan memberikan kita kekecewaan. Tidak akan. Kalau kita menaruh harapan kita dalam Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Di dalam Kristus ada harapan. Putra Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus, meninggalkan surga dan datang ke planet untuk planet pemberontak ini, yaitu dunia kita ini, untuk mengungkapkan kasih Tuhan kepada dunia yang tak terhitung jumlahnya dan memenuhi tuntutan keadilan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, dan barang siapa percaya, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita hidup yang baru setiap hari. Dan itulah tujuannya kenapa Yesus adalah harapan kita. Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan. Yesus adalah sumber dari harapan yang kita perlukan sekarang ini. Virus dosa dan akibatnya telah membawa kita jauh daripada Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 23 dia mengatakan, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Hanya Yesus, saudara-saudaraku, hanya Yesus dapat menyelamatkan kita sekarang ini. Dan jika kita meletakkan Tuhan, kita akan memiliki harapan yang kekal. Ada harapan dalam Kristus. Harapan dosa kita dapat terlalu besar untuk diampuni. Kita memiliki dosa yang begitu besar,
Ramai orang menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Percayalah kepadaku. Terimalah aku sebagai juru selamatmu. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita alami, yang kita ada dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Harapan agar pencobaan kita tidak terlalu besar untuk diatasi. Cobaan-cobaan yang kita hadapi di luar sana, jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuatkan cobaan itu kecil. Kenapa? Oleh karena Tuhan menyertai kita. Harapan tantangan kita tidak terlalu besar untuk ditakluki. Jadi saudara-saudaraku, harapan yang kita miliki sekarang ini, tantangan, pencobaan, dan dosa yang kita miliki, semuanya akan diurus oleh Tuhan. Dan yang terakhir, harapan hari esok kita akan banyak. Banyak orang di luar sana meragu-ragukan, apakah besok saya akan memiliki harapan untuk hidup? Apakah saya memiliki harapan sekali lagi untuk terus hidup di dunia ini? Apakah saya akan memiliki jawaban untuk segala perkara yang ada di dunia ini? Jawabannya semuanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita pengharapan. Di dalam buku Yesaya 41 ayat 13 yang mengatakan, "Do not fear, I will help you." Jangan takut. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menolong kita di dalam banyak cobaan, banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tuhan ada di sana. Maka dengan itu, janganlah takut akan dunia ini, tetapi takutlah akan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah kehidupan kita. Harapan melampaui hari esok, betul. Banyak orang menginginkan, mereka memiliki harapan untuk hari esok. Mereka ingin tahu, apakah besok saya akan memiliki harapan? Suatu hari kita juga akan dibebaskan dari kem penjara dosa dan penderitaan ini. Dunia yang kita tinggal ini memiliki banyak dosa. Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang tidak memiliki kepastian. Tetapi jika kita meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dan juru selamat kita, maka kita akan mengatakan, Dia telah datang, Dia telah datang. Yesus akan datang tidak lama lagi. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Apabila Yesus datang, semuanya sudah tiada. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi orang sakit. Tidak ada lagi pandemik-pandemik yang lain. Tidak ada. Jadi, harapan di dalam Yesus telah melampaui hari esok. Harapan dalam Yesus telah memberikan kita keyakinan bahwa hari esok tidak ada kuasa atas Tuhan. Tuhan memiliki kuasa atas hari esok dan hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita menaruhkan harapan kita dalam Yesus. Prediksi Alkitab tentang Yesus akan kembali. Ramai orang bertanya, apakah dunia ini akan berakhir? Apakah Yesus akan datang? Di dalam buku Yesaya
Dia menceritakan tentang Yesus. Dia menceritakan tentang Yesus. Kalau kita membuka buku Yesaya, di satu buku itu dia menceritakan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada zaman-zaman yang akan datang. Dan di dalam buku Yesaya mengatakan, katakanlah kepada mereka dan berhati takut, jadilah kuat, jangan takut. Lihatlah Tuhanmu akan datang dengan pembalasan. Dengan pembalasan Tuhan, dia akan datang dan menyelamatkan kamu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu di dalam Yesus. Dan jangan takut dengan apa-apa yang terjadi. Jangan takut. Tetapi santailah, relax. Kita lihat dunia ini sama seperti biasa. Relax saja. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita merasa bimbang. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita rasa gelisah, tidak perlu. Kenapa kita tidak perlu membuat seperti itu? Oleh karena kita ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Janganlah takut. Janganlah takut. Karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, akan datang tidak lama. Jadi, saudara-saudaraku, hari demi hari kita menanti kedatangan Yesus. Hari demi hari. Sebelum kita berakhir, saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Pada tahun 2020, ketika COVID-19 telah kena ke seluruh dunia, saya sendiri bertanya, apakah kita akan memiliki harapan? Dan pada waktu itu, saya berharap bahwa tahun itu akan menjadi tahun yang baik. Akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Akan menjadi tahun yang tidak saya akan lupakan. Dan betul, itu menjadi tahun yang tidak saya akan lupakan. Oleh karena semua orang terkena dengan wabak COVID-19 ini. Hari orang yang dinantikan, apakah kita akan kembali kepada hari-hari yang biasa? Apakah kita akan kembali ke normal dan bukan ke new normal yang sekarang ini? Apakah apabila kita keluar, apakah kita tidak perlu menggunakan face mask ataupun pelindung diri? Dan itu adalah yang saya harapkan. Tetapi kenyataannya adalah tahun ini lebih teruk lagi daripada tahun lepas. Tahun ini lebih teruk lagi dari tahun lepas. Tidak pasti apakah Desember ini akan menjadi bulan yang begitu indah bagi saya? Apakah tahun depan kita akan memiliki satu waktu untuk berjalan sekali lagi seperti biasa? Kita tidak pasti. Tetapi yang saya pasti, saudara-saudara, yang saya begitu pasti, bahwa Tuhan akan datang tidak lama lagi. Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi Yesus akan datang segera. Yesus adalah harapan untuk hari esok. Maka dengan itu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melindungi keluarga kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan keperluan-keperluan asas kita. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Maka terimalah Yesus sebagai juru selamat Anda dan penebus Anda. Waktu tidak lama lagi. Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera, saudara-saudaraku. Maka dengan itu,
Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Terimalah Yesus sebagai penebus hidupmu. Maka engkau akan melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita menantikan kedatangannya tidak lama lagi. Semoga Tuhan berkati kita semua dan selamat malam. Amin semua atas khotbah yang disampaikan oleh Pastor Byron.